Bab 1701. Membunuh Wu Yatai. Kitab suci jimat spasial termasuk jenis kitab suci jimat yang paling misterius. Setiap simbol memiliki kualitas yang sangat halus, seolah terukir dalam kehampaan itu sendiri. Hanya dengan melihatnya saja, seseorang akan merasa berada di dalam ketiadaan, tenggelam dalam ketiadaan. Li Lifeng belajar dengan sangat cepat. Dengan bantuan serangan Yi Jianjin, ia menguasai penggunaan raungan kelima raungan singa hanya dalam beberapa menit. Lili tersenyum. Yi Jianjin, katanya. Sekarang, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan Sonic Lion Roar. Lili memobilisasi energi mana di ruang pikirannya, membentuk 3 singa Sonic. Singa-singa Sonic ini muncul dari kehampaan, bergerak dengan guntur hitam yang mengandung kekuatan mengerikan. Seketika, singa-singa Sonic itu menerjang Sonic Golden Drum milik Yi Jianjin, menghancurkannya menjadi beberapa bagian lalu menghilang. Lalu, tanpa jeda, ketiga singa Sonic itu menerjang ke kedalaman ruang pikiran Yi Jianjin. Yi Jianjin melolong kesakitan saat ruang pikirannya terkoyak. Aha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 . Sakit. Aku sekarat. Yi Jianjin terus melolong, wajahnya sepucat mayat, darah mengucur dari hidung dan mulutnya. Tubuh Li Qingfeng bergerak. Dalam sekejap, ia muncul di samping Yi Jianjin. Mengangkat kaki kanannya, ia menendang perut Yi Jianjin dengan keras, membuat tubuhnya terpental beberapa puluh meter sebelum akhirnya terbanting ke tanah. Lili melesat ke udara. Saat ia turun dari langit, kakinya menghentak keras dada Yi Jianjin, menekannya ke pasir. Saat itu, Yi Jianjin tampak sangat menyedihkan. Darah mengucur dari semua lubang di wajahnya yang pucat. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan kotoran, seperti monster yang baru saja merangkak keluar dari neraka. Para pembudidaya diri di sekitar mereka yang menyaksikan kejadian ini diliputi keterkejutan, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Yi Jianjin adalah penasihat utama dan pelindung negara Panah Emas. Dia berada di peringkat ke-10 dalam peringkat keajaiban alam tertinggi. Bagaimana mungkin dia dikalahkan begitu telak oleh Li Qingshan? Kau tidak tahu, kan? Dulu di kota Elang Api, Li Qingfeng hanya membuka mulutnya dan, dalam satu serangan, ia mengalahkan Yi Daoleng, yang berada di peringkat ke-11. Yi Jianjin tentu saja tidak berbeda. Qingfeng Li sangat kuat. Aku punya firasat bahwa dia tidak hanya mampu menantang 10 besar peringkat di peringkat keajaiban alam tertinggi, dia mungkin juga bisa mengincar posisi 5 besar. Banyak praktisi kultivasi mengobrol satu sama lain, menatap Lili dengan mata penuh kekaguman. Bagi mereka, menyaksikan kebangkitan seorang jenius baru tentu saja merupakan sesuatu yang sangat membahagiakan. Tentu saja, kebanyakan dari mereka hanya menonton. Banyak dari mereka menyimpan dendam terhadap Yi Jianjin. Ia sering menggunakan kekuatan superiornya dan posisinya sebagai penasihat utama dan pelindung negara Panah Emas untuk menindas dan membunuh praktisi kultivasi lainnya. Namun, karena hanya sedikit praktisi yang lebih kuat darinya, kebanyakan dari mereka tidak berani mengungkapkan kemarahan mereka. Setelah Li Qingfeng menghajar Yi Jianjin dengan telak, mereka diam-diam memuji tindakannya. Di belakang Yi Jianjin berdiri puluhan pemanah lain dari negeri Panah Emas. Mereka juga merupakan individu-individu yang kuat, dan ketika melihat penasihat utama mereka sendiri dihajar hingga roboh ke tanah, mereka semua menarik busur dan menembakkan anak panah mereka sendiri ke arah Li Qingfeng. Lili berdiri diam, tak bergerak. Di belakangnya, anak anjing hitam melesat ke udara dalam bayang-bayang hitam dan, membuka mulutnya, menyemburkan pusaran hitam yang menelan semua anak panah emas. Anak anjing hitam melayang di udara. Ia mengangkat ekornya dan merentangkannya, membentuk fatamorgana sepanjang ratusan kaki. Ia memukul puluhan pemanah dengan fatamorgana ekor ini, merenggut busur dari tangan mereka. Para pembudidaya diri yang lewat dari jauh melihat kekuatan anak anjing hitam dan tidak dapat menahan kedutan tak sadar di sudut mulut mereka. Para pemanah dari negeri Panah Emas ini biasanya sangat arogan dalam tindakan mereka, menggunakan panah dewa mereka untuk mendorong orang lain. Siapa sangka mereka akan diberi pelajaran oleh seekor anjing. Memang pantas bagi mereka. Kaki Li Qingfeng menekan dada Yi Jianjin, memaksa tubuhnya terbenam ke dalam pasir. Raut marah dan dendam terpancar di wajah Yi Jianjin. Qingfeng Li, katanya dingin. Singkirkan kakimu dariku sekarang juga dan biarkan aku pergi. Kalau tidak, Kaisar Negeri Panah Emas tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Li Qingfeng tersenyum. Mengancamku dengan negara Panah Emas tidak akan berhasil. Serahkan semua hartamu padaku, dan aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Kilatan amarah muncul di mata Yi Jianjin. Dalam mimpimu, teriaknya. Karena kau tidak mau memberikan hartamu, aku akan membunuhmu dan mengambilnya sendiri, kata Li Qingshan sambil tersenyum, namun kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh. Qingfeng Li tidak pernah bersikap belas kasihan terhadap musuhnya.
Mengangkat kaki kanannya, Li Qingfeng menghentakkan kaki kanannya dengan keras ke jantung Yi Jianjin. Dengan suara retakan yang memuakkan, jantungnya terbelah dua. Yi Jianjin membuka mulutnya dan menyemburkan darah. Kehidupan di matanya perlahan mati, begitu pula denyut nadinya. Akhirnya, bahkan napasnya pun terhenti. Melihat kematian Yi Jianjin, puluhan pemanah negeri panah emas yang berdiri di belakangnya terkejut. Mereka berteriak bahwa mereka akan membalas dendam atas kematian penasihat utama mereka. Dengan senyum dingin, Li Qingfeng mengaktifkan tinju neraka pencekiknya. Ia melancarkan pukulan ke depan, melepaskan gelombang energi yang dahsyat, menghancurkan tubuh para pemanah dan menumpahkan darah mereka ke langit. Li berjalan mendekati tubuh Yi Jianjin dan mengambil cincin interspatialnya dari jari Yi Jianjin yang tak bernyawa. Kemudian, dengan menggunakan energi spiritualnya sendiri, ia mengambil jiwa Yi Jianjin. Saat energi mana milik King Feng Li memasuki cincin interspatial milik Yi Jianjin, secercah kegembiraan muncul di matanya. Cincin interspatial ini berisi sejumlah besar herba roh, batu vitalitas, dan teknik, serta satu set busur dan anak panah emas. Ini adalah busur dan anak panah tingkat tertinggi yang baru saja digunakan. Ekspresi kegembiraan melintas di mata Li Qingshan. Yi Jianjin, pikirnya, memang pantas menjadi penasihat utama negara panah emas. Ia membawa begitu banyak harta. Ini jauh lebih baik daripada mencari ramuan spiritual di sini. Saat King Feng Li tengah menikmati kemenangannya, dia mendengar teriakan tiba-tiba datang dari Linglong Huo. Wu Yatai. Linglong Huo menunjuknya sambil berteriak. Kau mau kemana? Berhenti. Saat King Feng Li bertarung melawan Yi Jianjin, Wu Yatai telah melepaskan panah emas yang menjepitnya ke tanah. Kini, melihat Yi Jianjin pun telah mati, ia tentu saja ketakutan setengah mati. Khawatir bahwa King Feng Li akan membunuhnya selanjutnya, ia tiba-tiba berbalik dan lari. Kau mau lari? Ya, cibiran King Feng. Tapi apa kau benar-benar bisa kabur? Ayo kita coba kekuatan busur dan anak panah emas. Menarik busur emas dari cincin interspatialnya, ia membuat anak panah dan, menggunakan esensi vital apinya, ia melepaskannya. Panah emas itu bagaikan kilatan petir keemasan. Ia bergerak dengan kecepatan ekstrim, membelah udara dan menembus kehampaan, muncul tepat di belakang Wu Yatai, menusuknya, dan sekali lagi menjepitnya ke tanah. Linglong Huo melihat ini dan menghela napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa kakak senior Kaisar Api yang ia sayangi telah dibunuh oleh Wu Yatai. Ia harus membalaskan dendam kakak senior Kaisar Api. Dengan pedang panjang di tangannya, Linglong Huo menghampiri Wu Yatai. Hari ini, katanya, aku akan membunuhmu sebagai persembahan bagi arwah kakak senior Kaisar Api di surga. Ekspresi Wu Yatai memucat saat ia buru-buru berkata, Linglong Huo, kau tidak bisa membunuhku. Akulah ketua sekte dari sekte Kaisar Api. Sampah sepertimu tidak pantas menjadi ketua sekte, kata Linglong Huo sambil memelototi Wu Yatai, suaranya dingin. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Linglong Huo mengayunkan pedang panjang di tangannya ke leher Wu Yatai, memenggal kepalanya. Bab 1702. Terobosan ke alam tertinggi tingkat kedua. Tane dari sekte Kaisar Api, Wu Yatai, terbunuh. Menyaksikan kejadian itu, murid-murid sekte Kaisar Api yang tersisa semuanya memasang ekspresi terkejut, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Linglong Huo tidak menoleh untuk melihat murid-murid di belakangnya. Ia malah berjalan ke sisi Li Qingfeng dan berbicara dengan nada hormat, terima kasih banyak telah membawa Abu Kaisar Api kembali. Dan karena telah membantuku membunuh Wu Yatai untuk membalaskan dendam kakak seniorku. Li Qingfeng tersenyum. Linglong Huo, katanya, kau tak perlu berterima kasih padaku. Di bumi, aku juga menerima bantuan dari Kaisar Api. Yang kulakukan sekarang hanyalah memenuhi permintaan terakhirnya. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Ada lagi yang Anda butuhkan. Linglong Huo menggelengkan kepalanya. Dengan Abu Kaisar Api di tangannya, ia berbalik untuk pergi. Tiba-tiba, Li Qingfeng menghentikannya. Tunggu, katanya. Linglong Huo menoleh padanya, wajahnya yang kaku menunjukkan sedikit kebingungan saat ia berbicara. Ada lagi. Li Qingfeng merogoh cincin interspatialnya dan mengeluarkan dua buku berisi teknik tingkat tertinggi, dan satu ramuan tingkat tertinggi. Ia menyerahkannya kepada Linglong Huo. Ini untukmu. Awalnya, Linglong Li berniat menolak hadiah itu, tetapi karena desakan kuat Li Qingfeng, ia akhirnya menerimanya. Li melakukan ini sebagai tanda terima kasih kepada Kaisar Api. Lagi pula, pedang Kaisar Api yang sedang ia gunakan dan sutra Kaisar Api yang ia latih semuanya adalah pemberian Kaisar Api. Mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada King Feng Li sekali lagi, Linglong Huo berbalik dan memimpin murid-muridnya yang tersisa meninggalkan tempat ini. Pangeran kedua berjalan ke sisi Li Qingfeng. Apakah kita akan mencari buah jiwa raja sekarang? Tanyanya. Li menggelengkan kepalanya.
Ayo kita tingkatkan kekuatan kita dulu, katanya. Gurun api merah tua sangat berbahaya. Selain para kultivator dari 5 kerajaan, masih ada kekuatan kuat lainnya. Sambil menunjuk cincin interspatial, ia melanjutkan, saya baru saja mendapatkan banyak ramuan, herba spiritual, dan batu vitalitas dari cincin interspatial Yi Jianjin. Semuanya bisa membantu semua orang meningkatkan kekuatan mereka. Pangeran kedua mengangguk, menyetujui saran Li Qingshan. Ia juga tahu bahwa mereka berada dalam bahaya besar di gurun api merah. Dan meskipun Li Qingshan sangat kuat, ia tetaplah seorang diri. Jika mereka bertemu sekelompok orang, situasinya akan menjadi sulit. Lagi pula, tidak mungkin Li Qingfeng bisa melindungi seluruh kelompok. Li Lili memerintahkan raksasa gurun untuk memimpin jalan menuju sebuah bukit pasir yang tersembunyi di depan mereka. Bukit pasir itu menjulang tinggi di keempat sisinya, meninggalkan cekungan di tengahnya. Dari luar, tak seorang pun akan bisa melihatnya. Li Qingfeng mengeluarkan cincin interspatial yang diambilnya dari Yi Jianjin. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sejumlah besar ramuan dan ramuan spiritual, ini adalah harta karun tingkat tertinggi dan tingkat kaisar. Ia membagikannya kepada orang-orang di sekitarnya, masing-masing satu. Bahkan anak anjing hitam dan ular pemakan langit pun mendapat bagian mereka. Semuanya, cepat serap ramuan yang kuberikan untuk meningkatkan kekuatan kalian, perintah Li Qingfeng. Lalu, kita akan mencari buah jiwa raja. Setelah berbicara, Li Lili memimpin dan duduk bersila. Ia mengambil ramuan untuk dirinya sendiri, ramuan ini adalah ramuan tingkat tertinggi. Eliksir ini berbentuk bola seukuran ibu jarinya. Seluruh permukaannya berwarna emas, memancarkan cahaya keemasan yang berkilauan. Di permukaannya, terdapat sedikit tulisan suci jimat emas yang berkelap-kelip. Li Lili memasukkan ramuan tingkat tertinggi ke dalam mulutnya dan menghancurkannya dengan giginya. Kemudian, ia mengaktifkan mantra abadi surgawi, dan aliran energi keemasan muncul di dalam dirinya. Energi itu mengarahkan esensi vital yang sangat besar dari ramuan itu ke perut bagian bawahnya, lalu ke inti spiritualnya. Ruang tempat inti roh Lili berada bagaikan lautan, mampu menyimpan esensi vital dalam jumlah tak terbatas. Setelah menyerap esensi vital dalam jumlah besar tersebut, ruang tersebut mulai mengembang. Pada saat yang sama, inti roh mengalami perubahan besar. Pada permukaan inti roh, muncul 2 tanda. 2 tanda tersebut menandakan bahwa inti roh matahari telah mencapai tingkat kedua alam tertinggi. King Feng Li berdiri, otot-otot di sekujur tubuhnya menonjol keluar dan membuatnya tampak seperti raksasa. Mengumpulkan segenggam pasir dari tanah, Li Qingfeng meremasnya dengan lembut. Butiran pasir yang padat itu pun berubah menjadi bubuk. Pasir di gurun api merah bukanlah pasir biasa, sekeras batu meteor kelas 4. Itulah sebabnya badai pasir di daerah ini sangat berbahaya. Namun kini, hanya dengan kekuatan jari-jarinya, Lili telah menghancurkannya menjadi debu. Dengan kata lain, jika itu adalah sepotong batu meteor tingkat 4 di tangan Lili, batu itu pun akan hancur menjadi bubuk. Melihat sekelilingnya, Lili memperhatikan bahwa pangeran kedua, anak anjing hitam, ular pemakan langit, Liang, dan raksasa gurun masih bermeditasi, bersama sekitar selusin sosok berpakaian hitam. Mereka belum selesai menyerap ramuan mereka. Lili berjalan ke puncak bukit pasir. Ia mengangkat kepalanya dan memandang ke kejauhan. Namun, yang ia lihat hanyalah pasir kuning, sejauh mata memandang. Pasir itu seakan membentang tak terbatas, dan ia tak melihat satupun oasis atau sumber air. Sebagai seorang kultivator mandiri, Lili bisa bertahan lama tanpa makanan dan air. Namun, gurun sangat kering, bahkan kultivator mandiri pun akan kehilangan banyak air karena penguapan. Jika mereka tidak mengisi kembali air mereka tepat waktu, kekuatan mereka bisa menurun drastis karena fisik mereka terkuras. Beberapa menit kemudian, di bawah bukit pasir, yang lain terbangun dari meditasi mereka, termasuk pangeran kedua, Liang, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan raksasa gurun. Kekuatan mereka semua telah berkembang pesat, terutama pangeran kedua dan ular pemakan langit. Keduanya telah menembus alam tertinggi. Lili tidak terlalu terkejut bahwa pangeran kedua berhasil mencapai alam tertinggi. Namun, fakta bahwa ular pemakan langit berhasil menerobos membuatnya sangat senang. Dia tahu tentang kekuatan ular pemakan langit, ia merupakan binatang dewa kuno yang sesungguhnya, hanya saja ia harus mengembangkan kekuatannya dari awal lagi. Ular pemakan langit adalah nenek moyang ular, ia memiliki kekuatan supernya sendiri. Begitu mencapai alam tertinggi, kekuatan istimewanya akan menjadi semakin kuat. Ini berarti, di gurun api merah yang berbahaya, mereka memiliki cara lain untuk melindungi diri. King Feng Li melirik raksasa gurun dan bertanya, di mana di gurun api merah menurutmu buah jiwa raja berada? Tuan, jawab raksasa gurun.
Saya pernah mendengar Ratu Gurun menyebutkan bahwa buah jiwa raja terletak di jantung gurun api merah. Ada gunung yang sangat tinggi, seluruhnya terbuat dari pasir kemasan. Konon, tempat itu sangat berbahaya. Lily mengangguk. Kalau begitu, target kita selanjutnya adalah jantung gurun api merah. Li Qingfeng memiliki peta gurun api merah dari 500 tahun yang lalu, serta raksasa gurun sebagai panduan. Namun, gurun itu seperti lautan, cuacanya berubah tanpa peringatan. Sebelumnya, langit cerah sejauh mata memandang, kini udara dipenuhi badai pasir yang mengamuk. Angin hitam menyapu langit, menerbangkan pasir kemasan dari tanah. Pasir itu berputar dan berpusar, membentuk serangkaian badai pasir raksasa. Badai pasir itu seakan-akan merobek udara dan kehampaan, mengguncang dunia di sekitar mereka seolah-olah ingin menghancurkan semuanya. Untungnya, Lily dan kelompoknya baru saja meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Baru setelah itu, mereka dapat bertahan melawan badai pasir yang dahsyat ini. Melalui badai pasir hitam, King Feng Li dapat melihat mayat-mayat yang terfragmentasi dari para kultivator dan binatang buas, semuanya tercabik-cabik. Ketika King Feng Li dan rombongan akhirnya berhasil keluar dari daerah yang dilanda badai, semua orang menghela napas lega. Tiba-tiba, Li yang mengangkat tangannya yang seputih salju, menunjuk ke depan, dan berseru, "Kakak Li, lihat. Ada oasis di depan, ada airnya. Kita bisa mengisi persediaan air kita di sana." Bab 1703. Tanaman merambat ilusi. Li Lifeng melihat ke arah yang ditunjuk Liang. Di sana, sekitar 1 kilometer di depan, terdapat sebuah oasis yang sangat luas. Oasis itu sangat luas, membentang sekitar 12 kilometer persegi atau lebih. Oasis itu dipenuhi tanaman hijau, dan di dasarnya terdapat kolam air raksasa. Aliran air jernih mengalir dari kolam, dan di sampingnya, rusa dan monyet berkumpul untuk minum air. Pupil mata Li Qingfeng tiba-tiba mengecil. Di sungai, ia melihat beberapa wajah yang familiar. Putri ketiga, putra mahkota, dan Yi Daoleng. Sedikit keterkejutan dan kebingungan melintas di mata Lily. Mengapa putri ketiga ada di sini? Dia ingat betul bahwa selama ini, dia sama sekali tidak merasakan kehadiran putri ketiga. Apalagi, keduanya telah pergi ke arah yang berbeda. Bagaimana mereka bisa bertemu di sini? Di sampingnya, anak anjing hitam berkata, "Aku kehausan sekali. Ayo cepat ke sana dan minum." Anak anjing hitam jelas sangat haus. Ia, bersama ular pemakan langit, melompat ke arah oasis. Pangeran kedua, Liang, dan sekitar selusin pria berpakaian hitam juga bergegas maju. Hanya 2 orang yang tertinggal. King Feng Li dan raksasa gurun. Li Qingfeng punya firasat ada yang tidak beres. Di sisi lain, raksasa gurun mengerutkan kening seolah sedang memikirkan sesuatu. Sesaat kemudian, raksasa gurun itu berbicara. "Tuan," katanya, "kurasa oasis ini tidak nyata. Sumber air di gurun api merah tidak pernah sebesar ini. Kemungkinan besar ini Fata Morgana." "Raksasa gurun?" tanya Li Qingfeng, "apakah ada Fata Morgana di gurun api merah?" "Tuan, seharusnya tidak ada Fata Morgana di sini," jelas raksasa gurun. "Tapi ada tanaman ilusi. Mereka bisa menciptakan Fata Morgana untuk menarik manusia dan binatang buas, membunuh mereka, dan menyedot kekuatan darah esensi mereka." Lily memancarkan energi spiritualnya, mengamati ke depan. Ketika energi spiritualnya bertemu dengan sumber air dan oasis, ia mendapati energi spiritualnya langsung menembusnya. Ekspresi wajah Lily berubah. Ia kini tahu bahwa semua ini hanyalah ilusi, tak satu pun nyata. Li Qingfeng membuka mulutnya dan berteriak sekeras-kerasnya. "Anak anjing hitam! Ular pemakan langit! Air dan oasis itu palsu. Itu jebakan!" Mendengar peringatan dari Li Qingshan, anak anjing hitam dan ular pemakan langit, beserta pangeran kedua, berhenti. Mereka mempercayai Li Qingshan, sehingga mereka mencoba mundur. Namun, sudah terlambat. Saat mereka menyaksikan, sulur-sulur yang tak terhitung jumlahnya menjulur dari dalam air dan oasis. Sulur-sulur itu seperti cabang-cabang pohon, ratusan ribu di antaranya membentuk massa yang padat saat mereka mengelilingi anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan yang lainnya. Wajah King Feng Li muram, kilatan dingin melintas di matanya. Ia tak menyangka oasis itu tiba-tiba menyerang. Tanaman merambat hijau itu sangat kuat dan tahan lama, membentuk sangkar di sekitar anak anjing hitam dan yang lainnya, menjebak mereka di dalamnya. Si anak anjing hitam mengangkat satu kaki dan mencakar salah satu sulur sekuat tenaga, memutuskannya. Namun sesaat kemudian, sulur yang patah itu tumbuh kembali, seperti baru. Ia seperti kecoa sialan, tak mau mati. Di sampingnya, ular pemakan langit, pangeran kedua, Liang, dan sekitar selusin pria berpakaian hitam semuanya mengeluarkan senjata harta spiritual mereka dan menyerang tanaman merambat hijau.
Mereka semua sangat kuat. Setiap serangan memotong beberapa tanaman merambat hijau, menumpahkan getah hijau ke tanah. Namun dalam sekejap mata, tanaman merambat yang patah itu tumbuh kembali. Terus dan terus, tak ada habisnya. Li Qingfeng melesat ke udara, muncul di atas oasis dan tanaman merambat hijaunya. Ia mengeluarkan pedang kaisar api dan menebasnya dengan keras. Seberkas energi pedang merah menebas tanaman merambat hijau, memotongnya. Namun, sesaat kemudian, sulur-sulur yang dipotong oleh Li Qingfeng tumbuh kembali, seperti baru. Di bawahnya, anak anjing hitam berteriak, Li Qingfeng. Sulur-sulur hijau ini sungguh aneh. Mereka tumbuh kembali meskipun dipotong, percuma saja. Li Qingfeng mengangguk. Dia baru saja mencobanya, dan tanaman merambat ini tak terkalahkan. Ini karena, di bawah oasis gurun ini, terdapat tubuh induk yang berfungsi sebagai sarang bagi tanaman merambat. Hanya dengan membunuh tubuh induk tanaman merambat hijau, mereka dapat menghancurkan tanaman merambat bercabang ini untuk selamanya. Kalian tunggu sebentar lagi, kata Li Qingfeng kepada anak anjing hitam dan yang lainnya. Aku akan pergi ke bawah gurun dan membunuh ibu tanaman merambat. Qingfeng Li menukik turun dari langit bagaikan anak panah, melesat ke dalam tanah dan meninggalkan lubang besar di permukaan gurun. Ketika dia tiba di bawah tanah, Qingfeng Li merasakan tekanan kuat dan energi panas. Tanah di bawah pasir lebih panas daripada permukaannya, mencapai suhu beberapa ratus derajat Celcius, beberapa kali lebih panas daripada suhu tubuh manusia normal. Li merasa kulitnya mulai terbakar. Ia buru-buru mengaktifkan api emas di tubuhnya, barulah ia mampu menahan panas yang membakar itu. Dengan menggunakan energi spiritualnya, Li menggunakan penglihatan penetrasinya dan melihat ke depan. Ia melihat bahwa di bawah gurun, terdapat tanaman merambat yang terhubung ke suatu tempat yang lebih dalam. Setiap sulur hijau itu setebal lengan. Melihat Li Qingfeng berlari ke arah mereka, sulur-sulur itu menjerit kaget sambil menusuk Li Qingfeng. Mereka ingin melindungi ibu mereka. Alam neraka. Li Qingshan menggunakan alam nerakanya, menciptakan bola api raksasa. Api mengelilinginya, membakar dengan suhu yang mengerikan. Tanaman merambat hijau itu terbakar dalam serangkaian suara gemeretak yang keras. Li Qingfeng terus maju, tak gentar menghadapi tanaman merambat hijau itu. Mereka sama sekali tak mampu menahan apinya. Beberapa menit kemudian, Li sudah berada 1000 meter di bawah permukaan. Di sana, di hadapannya, tumbuh tanaman merambat raksasa seukuran rumah. Tanaman merambat raksasa itu memiliki wajah manusia, dengan mata, hidung, telinga, dan mulut. Ia bahkan memiliki leher dan badan. Hanya saja, di bawah badannya, tak ada apa-apa selain sulur-sulur yang tak terhitung jumlahnya. Li Qingfeng mengerutkan kening. Ia bisa merasakan bahwa ibu suri ini sangat kuat. Ia adalah penguasa alam tertinggi tingkat kelima. Manusia, kata ibu tanaman merambat dengan suara dingin, kau sungguh kuat. Kau bahkan berhasil mencapai 1000 meter di bawah permukaan. Dan kau telah membunuh begitu banyak rakyatku. Apa kau ingin mati? Li Qingfeng tersenyum. Kurasa kaulah yang ingin mati, katanya. Berani sekali kau, memasang fatamorgana untuk menjebak teman-temanku. Kalau aku tidak menyadarinya sebelumnya, kau mungkin sudah membunuh mereka. Cahaya dingin melintas di mata ibu tanaman merambat. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan cairan hijau ke arah Li Qingfeng. Cairan hijau berkilauan dengan tulisan segel hijau itu memiliki efek korosif yang kuat. Saat muncul, cairan itu menggerogoti ruang itu sendiri, meninggalkan lubang hitam. Bab 1704. Kutukan Spiritual. Sekilas, Qingfeng Li dapat mengetahui bahwa cairan hijau ini beracun. Ia membuka mulutnya dan melepaskan sinar energi kemasan. Energi ini tercipta di dalam tubuhnya dan, disempurnakan oleh api emas dan inti roh matahari, menjadi semakin kuat. Energi emas melesat langsung ke cairan hijau, menguapkannya dan menyebabkannya menghilang jauh ke dalam tanah. Induk tanaman merambat memelototi Li Qingfeng, matanya penuh dengan niat membunuh. Kau berani menghancurkan cairan hijauku. Aku pasti akan membunuhmu hari ini. Aku akan menguras habis tubuhmu. Li Qingfeng tersenyum hambar. Hentikan omong kosongmu, katanya. Cepat dan gunakan seranganmu. Kalau tidak, ini hari kematianmu. Induk tanaman merambat berada jauh di bawah tanah. Inilah habitat aslinya, tanaman merambat di sini bahkan lebih lebat, masing-masing selebar tangki air dan sangat tajam. Setiap tanaman merambat hijau memiliki duri-duri hijau yang tumbuh darinya. Duri-duri itu panjangnya sekitar 30 cm dan sangat tajam, bahkan mampu menembus udara dan batu meteor. Induk pohon anggur mengayunkan tanaman anggur hijaunya yang paling tebal ke arah Qingfeng Li, membuat retakan di udara saat jatuh ke arahnya. Li Qingshan mengaktifkan kitab suci segel nerakanya, dan rune-rune berbentuk kecebong muncul di permukaan tinjunya.
Rune-rune itu berkilauan dengan cahaya hitam, menyembunyikan energi gelap dan kuat. Ledakan. Tinju Li Qingfeng kembali menghantam tanaman merambat hijau, menimbulkan suara gemuruh yang menggelegar. Kekuatan benturan tersebut membuat tanah dan batu beterbangan di sekitar mereka. Tanaman merambat hijau itu terhempas oleh tinju lili. Duri-durinya yang tajam telah patah, tetapi tanaman merambat itu sendiri tidak terluka. Secerca kejutan muncul di mata Li Qingfeng. Ia tahu betul betapa kuatnya tinju neraka pencekik miliknya. Setiap serangannya mampu membelah gunung menjadi dua dan menghancurkan tubuh seorang penguasa alam tertinggi. Namun kini, ia gagal mematahkan sulur utama makhluk ini. Agak sulit dipercaya. Lili tahu bahwa induk tanaman merambat ini bukanlah musuh yang mudah. Ia pasti telah memperoleh semacam harta karun atau mempraktikkan teknik yang kuat. Jika tidak, pertahanan tanaman merambatnya tidak akan sekuat itu. Induk tanaman merambat memelototi Li Qingfeng sambil menjerit. Manusia terkutuk, katanya dengan geram, teknik tinju apa yang kau gunakan ini? Bagaimana mungkin teknik ini bisa menahan kekuatan neraka? Li Qingfeng tersenyum. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu Li Qingfeng bahwa tekniknya berada di tingkat abadi dan bahkan dapat menekan neraka. Namun, kekuatan Lili saat ini masih kalah, dan kekuatan pukulannya pun ada batasnya. Inilah mengapa ibu tanaman merambat masih hidup. Kalau saja King Feng Li sudah menguasai sepenuhnya jurus pukulan neraka mencekik pada level tertinggi, dia akan mampu menghancurkan sang ibu menjadi debu hanya dengan ayunan tinjunya. Lili tidak berbicara. Ia mengangkat kaki kirinya dan terus berjalan maju. Meskipun mereka berada jauh di bawah tanah dan pasir di sekelilingnya, tidak ada yang dapat menghalangi gerakan Lili. Dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa, ia hanya perlu menyingkirkan pasir tersebut sambil bergerak. Induk tanaman merambat kini menyadari betapa kuatnya Li Qingfeng. Tak berani menahan diri lagi, ia mengayunkan keempat sulur intinya, menusuknya dari 4 arah. Ekspresi wajah Li Qingfeng benar-benar tenang. Mengayunkan tinju neraka pencekiknya, ia memancarkan gelombang kitab suci segel neraka yang mengerikan. Setiap pukulan menerbangkan sulur-sulur inti ibu. Bahkan duri-duri yang tumbuh di atasnya hancur satu persatu dan berjatuhan berkeping-keping lalu lenyap di udara. Li Qingfeng bergerak sangat cepat. Tak lama kemudian, ia hanya berjarak belasan meter dari induk tanaman merambat. Induk tanaman merambat menyerang dengan inti tanaman merambatnya, tetapi sama sekali tidak mampu menghentikan Li Qingfeng untuk maju. Ia bukanlah tandingannya. Semua duri di pohon induk anggur telah patah dan retakan mulai muncul di permukaannya. Darah hijau merembes dari luka-lukanya, mengotori tanah dengan warna hijau. Induk tanaman merambat menjerit kesakitan, wajahnya pucat pasi. Kerusakan yang terjadi pada inti tanaman merambatnya juga telah melemahkan kekuatan fisiknya sendiri. Pada saat yang sama, 1000 meter di atas mereka di permukaan gurun, anak anjing hitam, ular pemakan langit, pangeran kedua, Liang, dan para pria berpakaian hitam juga melancarkan serangan mereka terhadap tanaman merambat lain dari induk tanaman merambat. Mereka memotong semua tanaman merambat di permukaan, menumpahkan darah hijau kemana-mana. Induk tanaman merambat memelototi Lili dengan mata penuh niat membunuh. Ia memutuskan untuk menggunakan serangan jiwa asalnya untuk menghancurkan manusia di hadapannya ini. Induk tanaman merambat membuka mulutnya dan melantunkan mantra aneh. Mantra itu adalah kutukan tanaman. Tumbuhan, seperti halnya binatang dan manusia, dapat berlatih kultivasi diri. Begitu mereka mampu mengambil wujud manusia, mereka akan menjadi sangat kuat, sekaligus membangkitkan kekuatan super mereka sendiri. Kekuatan super yang dibangkitkan oleh ibu tanaman merambat adalah sejenis kutukan spiritual. Kutukan ini mampu menciptakan kutukan dari energi spiritualnya. Ini berbeda dari serangan spiritual biasa, yang hanya memasuki ruang pikiran target dan menyebabkan kerusakan dengan menghancurkan energi spiritual mereka. Di sisi lain, kutukan spiritual menciptakan kutukan yang merasuki tubuh target dan membunuh mereka dengan mengutuk energi spiritual mereka. Hal ini mirip dengan mantra dukun. Di hadapan Ibu Suri, muncul seekor ular kutukan yang panjang. Di bawahnya terdapat sulur hijau. Ular dan sulur itu terjalin, dan dengan energi yang meresahkan, ia terbang langsung ke kedalaman ruang pikiran Li Qingfeng. Awalnya, Lili tidak terlalu memikirkannya. Namun, sesaat kemudian, ekspresinya berubah. Ia terkejut menyadari bahwa serangan spiritualnya sendiri tidak mampu menghancurkan ular dan tanaman merambat itu. Serangan itu hanyalah variasi dari serangan spiritual biasa yang memiliki kekuatan luar biasa. Lili merasakan energi spiritualnya perlahan terkuras oleh ular panjang kutukan dan sulur-sulur itu. Terkejut, ia memanggil jiwa naga api. Ketika muncul di sudut terdalam ruang pikiran Lili, jiwa naga api pun terkejut. Tentu saja, ia menyadari kekuatan dahsyat yang terkandung dalam kutukan spiritual tersebut. Dengan cepat,
Ia menyemburkan api keemasan, berniat menghancurkan energi kutukan tersebut dengan api supernya. Namun, sesaat kemudian, jiwa naga api diliputi keterkejutan. Ia menyadari bahwa api kekuatan supernya sendiri tidak mampu membakar kekuatan kutukan tersebut. Jiwa naga api berkata kepada Lily, "Ini buruk. Kutukan spiritual itu mengandung energi dewa. Ibu tanaman merambat mungkin memiliki teknik spiritual tingkat suci." Lily juga tahu bahwa situasinya agak berbahaya. Jika kutukan spiritual itu tidak bisa dibakar bahkan oleh kekuatan api super naga api, maka Kaisar Malam Kegelapan pun tidak akan bisa menolongnya. King Fengli masih punya satu kartu terakhir. Batu Giling Kekacauan. King Fengli mencoba memanggil batu giling kekacauan, tetapi mendapati batu itu sedang tertidur. Butuh banyak panggilan hingga akhirnya terungkap. Saat itu, energi spiritual Li King Feng sudah sangat lemah. Hanya sehelai rambut lagi untuk dimakan oleh ular dan sulur terkutuk itu. Dari kedalaman ruang pikiran Lily, istana otak, batu giling kekacauan muncul. Melihat ular kutukan itu, ia berteriak kegirangan dan langsung menukik ke arahnya. Bab 1705. Esensi dari pohon anggur. Batu giling kekacauan menatap kutukan roh yang dilepaskan oleh ibu tanaman merambat layaknya seseorang menatap makanan lezat, seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Batu giling kekacauan mengeluarkan cahaya hitam dan putih yang membentuk pola tai chi berbentuk es yang terbang ke depan. Batu giling kekacauan bagaikan seekor harimau yang turun dari gunung, membuka mulutnya yang tajam dan tiba-tiba menelan ular terkutuk dan tanaman merambat hijau dengan kilatan cahaya hitam dan putih. Ular terkutuk dan tanaman merambat hijau yang tadinya kuat berubah menjadi kelinci yang terkejut, mencoba melarikan diri. Namun, mereka tidak secepat cahaya hitam putih dan dimakan habis. Batu giling kekacauan terguncang karena kegirangan setelah memakan ular terkutuk. Cahaya redup di tubuhnya semakin bersinar dan terang. Tubuhnya kemudian berubah menjadi seberkas cahaya, pilar cahaya hitam putih, yang melesat menuju Ibu Suri. Sang ibu tanaman merambat terkejut, ia tidak menyangka ilmu kutukan roh yang diperolehnya dari gua abadi dapat dipatahkan dengan begitu mudahnya oleh batu giling kekacauan. "Aku tak tahu bahwa batu kilangan hitam putih ini adalah harta karun tertinggi dari kedalaman kekacauan," seru ibu tanaman merambat sambil berbalik, mencoba melarikan diri. Ia telah kehilangan semua kesombongan dan harga diri. Batu giling kekacauan tidak mau melepaskan ibu tanaman merambat karena menemukan benih roh jauh di dalam dirinya. Benih roh itu adalah yang ia dapatkan dari gua abadi. Batu giling kekacauan bergerak cepat dan tiba-tiba menghalangi jalan keluar ibu anggur. Kemudian, cahaya hitam dan putih berubah menjadi dua kilatan petir dan menembus tubuh ibu anggur. Sang ibu tanaman merambat menjerit dengan sedih ketika sesosok tanaman hijau berbentuk manusia terbang keluar dari kepalanya, berusaha melarikan diri, tetapi batu giling kekacauan menembakkan seberkas cahaya berbentuk es dan mengubahnya menjadi abu. Jauh di dalam tubuh ibu tanaman merambat, terdapat sebuah benih hijau. Benih itu tidak besar, hanya seukuran telur. Namun, benih itu memancarkan aura abadi. Ini adalah benih roh yang dibentuk oleh seorang abadi setelah ia meninggal dalam posisi duduk. Oleh karena itu, benih itu mengandung sedikit roh seorang abadi. Li King Feng dipenuhi kegembiraan. Ia tahu betapa kuatnya benih roh ini. Jika ia bisa mengekstrak energi darinya, energi rohnya bisa meningkat drastis. King Feng Li segera menyerbu ke arah benih roh putih bagaikan kilat dan berusaha meraihnya di tangannya. Namun, batu giling kekacauan bahkan lebih cepat. Batu itu memancarkan pilar cahaya putih dan menyedot benih roh putih jauh ke dalam batu gilingnya. Sikap Li King Feng berubah. "Chaos Millstone, kau sudah menyerap energi spiritual ibu tanaman merambat. Tinggalkan sesuatu yang baik untukku." Batu giling kekacauan tidak merespons, tetapi malah menjerit kegirangan. Batu itu berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki istana otak Lily. Batu itu menemukan tempat yang tenang dan mulai memurnikan benih roh abadi. Li King Feng mendidih karena marah. Ia pikir setidaknya ia akan mendapatkan sesuatu, tetapi pada akhirnya, nihil. Meskipun, setelah mempertimbangkannya, dia menyadari bahwa dia akhirnya menerima sesuatu yang baik, yaitu fakta bahwa Chaos Millstone membunuh Mother of Venus dan memecahkan masalah besar baginya. King Feng Li tiba-tiba menjadi serius karena di tempat induk tanaman merambat itu mati, ia menemukan sebuah tanaman hijau kecil. Tanaman hijau itu tidak besar. Ukurannya hanya sebesar telapak tangan dan setebal 2 sumpit. Ia memancarkan cahaya yang berkilau dan tembus cahaya. Pilar cahaya putih yang ditembakkan oleh batu giling kekacauan tidak membunuhnya. Ia sesuatu yang istimewa. Chaos Millstone mengambil benih energi tingkat abadi dari Mother of Venus tetapi tidak menyadari esensinya. Tentu saja, bagi Chaos Millstone, Mother of Venus hanyalah iblis botani tingkat kelima dari alam tertinggi, dan esensinya hanyalah energi fisiknya. Energi spiritualnya tidak terlalu berguna, sehingga tidak dikonsumsi.
Li Qingshan tersenyum tipis. Aku akan menuai hasilnya. King Fengli berlatih dan meningkatkan kekuatan fisiknya tetapi terkadang ia masih bisa terluka. Kekuatan penyembuhan adalah yang terpenting bagi energi elemen kayu. Setelah menyerap tanaman elemen kayu pada tingkat ini, Lili akan mampu menyembuhkan dirinya sendiri. King Fengli memegang saripati kehidupan dari ibu tanaman merambat di tangannya dan mulai memurnikannya menggunakan mantra abadi surgawi. Tak lama kemudian, saripati kehidupan hijau dari ibu suri telah dimurnikan dan menjadi percikan cahaya hijau, yang kemudian memasuki kulit, pori-pori, otot, tulang, dan darahnya. Lili dapat merasakan tambahan energi misterius yang ditambahkan ke tubuhnya, yang berbeda dari energi fisik dan energi spiritualnya. Energi itu penuh dengan kehidupan, seperti air kehidupan dari dewa kehidupan. Li Qingshan mengeluarkan pedang kaisar api dan membuat luka kecil di kulitnya. Darah mengucur dari luka tersebut, tetapi dalam sedetik, energi hijau di tubuh Li Qingshan berkumpul menuju luka tersebut dan menyembuhkannya sepenuhnya. Lili menarik napas dalam-dalam dan merasa segar kembali. Ia mencari di bawah tanah untuk terakhir kalinya, tetapi tidak menemukan apapun. Kemudian, ia berubah menjadi seberkas cahaya yang berkedip-kedip dan bergegas menuju permukaan. Tubuh King Fengli menghantam pasir di tanah dan meledak ke atas dari kedalaman 1000 meter di bawah tanah. Anak anjing hitam, ular pemakan langit, pangeran kedua, Li Yang, dan para pria berkerudung hitam lainnya sangat gembira melihat Li dari dekat. Mereka bergegas keluar dan menemuinya. Mereka tengah bertarung dengan tanaman merambat hijau itu ketika tiba-tiba, tanaman merambat itu layu berkeping-keping dan menghilang sepenuhnya. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi dan mencari Lili di mana-mana, tetapi tidak melihatnya. Mereka tidak menyangka akan melihatnya keluar dari bawah tanah. Pangeran kedua bertanya, King Fengli, di mana ibu tanaman merambat? Li Qingfeng tersenyum lembut dan berkata, tidak perlu khawatir, aku telah membunuh ibu tanaman merambat dan sekarang kita bisa berangkat untuk mencari buah jiwa raja. Setelah mendengar kematian Ibu Suri, wajah pangeran kedua berseri-seri. Ia adalah pangeran kedua dari negeri Lingyun, dan karena itu, ia menyadari betapa kuatnya Ibu Suri di Gurun Api Merah, karena ia telah membunuh banyak binatang buas dan manusia yang berkultivasi sendiri. Bahkan Kaisar Negeri Lingyun pun mungkin tak mampu mengalahkan Ibu Suri, namun Li Qingfeng telah membunuhnya. Ia memang pria misterius. King Fengli membiarkan raksasa gurun memimpin, dan semua orang mengikutinya, berbaris menuju pusat gurun. Tak lama kemudian, raut wajah Li Qingfeng berubah serius, karena ia melihat seorang kenalan lama. Ternyata itu adalah putri ketiga. King Fengli dapat merasakan dengan jelas bahwa itu adalah putri ketiga yang sebenarnya, bukan ilusi dan fatamorgana yang diciptakan oleh ibu tanaman merambat. Bab 1706. Identitas Meng Yaosu. Melihat putri ketiga, pangeran kedua berkata, King Fengli, adikku mendapat masalah. Sepertinya dia telah dikepung. King Fengli mengangguk, karena tidak jauh di depan mereka dia bisa melihat putri ketiga dikelilingi oleh selusin raksasa gurun. Raksasa gurun ini cukup besar. Mereka menyerang putri ketiga dengan palu emas raksasa di tangan mereka. Putri ketiga berdiri di sana dengan cahaya bintang keperakan berkilauan di sekujur tubuhnya. Ia terus menangkis serangan, tetapi hanya ada satu orang di sisinya, pelayan berbaju hijau yang telah mengikutinya ke padang pasir. Putri ketiga melindungi dirinya sendiri dan juga pelayannya. Akibatnya, pertempuran panjang membuat wajahnya pucat dan tubuhnya lemah. Li Qingfeng melangkah maju, siap membantu putri ketiga. Sementara itu, raksasa gurun di sampingnya mulai berbicara. Raksasa gurun berkata, Tuan, hati-hati, raksasa gurun itu sangat kuat. Salah satu dari mereka sebenarnya adalah Jenderal Gurun yang melayani ratu. King Fengli tertawa kecil dan berkata, bagaimana kemampuan Jenderal Gurun dibandingkan denganmu? Raksasa gurun itu menjelaskan, Jenderal Gurun disebut sebagai orang nomor satu di bawah Ratu Gurun. Dia sangat ganas. Aku bukan tandingannya dan tak akan mampu bertahan bahkan untuk 10 gerakan. Lili melambaikan tangannya dan berkata, tidak akan sakit. Ayo kita ke sana, aku akan cari jalan. Putri ketiga telah bertarung cukup lama. Tubuh dan pakaiannya basah kuyup oleh keringat, menjadi hampir transparan dan memperlihatkan tubuhnya yang indah. Ia sudah mencoba melarikan diri beberapa kali, tetapi raksasa-raksasa gurun itu terlalu kuat. Mereka bergerak cepat dan senyap, dan mereka bisa muncul baik dari kehampaan maupun dari kedalaman tanah. Jenderal Gurun yang memimpin bahkan lebih kuat. Kemampuannya tirani. Putri ketiga tidak dapat melarikan diri dengan kemampuannya dan karena itu terpaksa tinggal dan bertarung. Tentu saja, jika pelayan berbaju hijau tidak ada, putri ketiga pasti bisa lolos dengan sukses. Namun, pelayan itu terlalu lemah, separuh energi putri ketiga terkuras untuk melindunginya. Itulah alasan utama mengapa ia tidak bisa lolos.
Melihat putri ketiga sudah lelah dan tenaganya mulai menipis, Dayang itu berkata dengan cemas, "Yang mulia, silakan lari dan tinggalkan aku." Putri ketiga menggelengkan kepalanya. "Aku tidak akan menyerah padamu. Aku pasti akan menyelamatkanmu." Putri ketiga mengatupkan giginya dan memutuskan untuk melepaskan energi peri yang tersegel di dalam tubuhnya. Di dalam tubuh putri ketiga, ada segel misterius berbentuk bintang peri di langit. Putri ketiga telah membangkitkan ingatan peri dan mempraktikkan mantra peri, tetapi ia belum sepenuhnya menguasai teknik ini. Jika ia memaksa segelnya pecah, tubuhnya akan terluka. Jika tidak, ia pasti sudah melakukannya lebih cepat. Namun kini, demi menyelamatkan pelayannya, putri ketiga memutuskan untuk membuka segel tersebut. Saat itu, pelayan itu berteriak, "Putri ketiga, lihat, pangeran kedua datang." Mendengar kata-kata pelayan itu, putri ketiga membalikkan badan dan menoleh. Tak jauh di belakangnya, ia melihat pangeran kedua, Li Qingfeng, dan yang lainnya. Putri ketiga merasakan firasat yang rumit ketika melihat Li Qingfeng, dan tubuhnya yang halus sedikit gemetar. Ia tahu bahwa ia akan diselamatkan dan tidak perlu lagi menghancurkan segel peri, karena Li Qingfeng ada di sana. Tidak banyak yang tahu tentang kemampuan Li Qingfeng, tetapi putri ketiga sangat jelas tentangnya. Dia tidak diragukan lagi seorang master tertinggi dan memiliki banyak rahasia. Baik serangan fisik maupun spiritual, dia tangguh dalam keduanya, dan dalam ranah yang sama, tak seorang pun dapat menandinginya. Meskipun raksasa gurun dan jenderal gurun ini sangat mengesankan, putri ketiga memiliki keyakinan pada Qingfeng Li. Li bergerak cepat dan tiba-tiba datang ke sisinya. Putri ketiga masih mengenakan cadar, jadi dia tidak bisa melihat wajah aslinya. Namun, Li dapat mengenalinya dari bentuk tubuh dan bagian tubuh lainnya, yang menunjukkan bahwa ia mirip dengan Meng Yaosu. Mereka pasti orang yang sama. "Yao kecil, aku tahu itu kamu. Apa kamu baik-baik saja?" tanya Li Qingfeng sambil tersenyum pada putri ketiga. Mendengar nama Yao kecil, tubuh putri ketiga bergetar lagi tetapi dia tidak mengatakan apapun. Li Qingfeng tersenyum lembut dan tidak mempermasalahkannya. Ia tahu bahwa diamnya Meng Yao adalah pengakuan atas apa yang telah ia katakan, ia sangat senang. Ia tidak menyangka akan bertemu Meng Yaosu di benua api merah. Melihat Qingfeng Li menggoda putri ketiga, Jenderal Gurun menegangkan wajahnya, memperlihatkan urat kemarahan. "Manusia, kau cari masalah. Tak seorang pun boleh pergi dari sini hari ini. Aku akan menangkapmu dan mengirim kalian semua ke Ratu Gurun," kata Jenderal Gurun dengan dingin. Li menoleh dan melihat ke atas. Kali ini ia mengamati Jenderal Gurun dengan saksama. Ia sangat besar dan tingginya sekitar 3 meter, seluruh tubuhnya terbuat dari pasir kemasan. "Jenderal," terukir di dada sang jenderal. Kata, "Jenderal, itu sebesar kepalan tangan dan juga terbuat dari pasir emas." Tubuh Jenderal Gurun memancarkan energi yang luar biasa. Anehnya, ia telah mencapai puncak alam tertinggi tingkat kelima dan hampir menembus ke tingkat keenam. Namun, Li tidak takut pada tubuhnya. Setelah menyerap saripati kehidupan dari tanaman merambat tersebut, Li menjadi lebih kuat. Ia bahkan berhasil menyembuhkan luka lamanya. Li Qingfeng mengayunkan tinju kanannya dan membentuk tinju esensi vital raksasa. Pukulannya yang dahsyat menembus ruang dan melesat menuju Jenderal Gurun dengan suara yang membelah langit. Qingfeng Li memutuskan untuk melakukannya dengan cepat dan menghadapi Jenderal Gurun dengan cepat, sehingga mereka dapat melanjutkan pencarian buah jiwa raja. Wajah Jenderal Gurun tertunduk, karena ia merasakan bahaya dari pukulan Li Qingfeng. Perasaan ini sungguh tak terbayangkan, kemampuan Li Qingfeng hanya berada di alam tertinggi tingkat kedua, tetapi kekuatan bertarungnya sangat dahsyat. Jenderal Gurun berteriak dan menggunakan pukulan raksasa gurunnya untuk menciptakan pusaran air gurun raksasa. Butiran pasir tertiup angin dan menutupi langit. Kemudian, mereka menyatu membentuk gunung dan menghantam tinju Li Qingfeng, menciptakan suara yang sangat keras saat ledakan dahsyat menerbangkan pasir dan batu ke segala arah. Baik Qingfeng Li maupun Jenderal Gurun tidak bergerak, mereka adalah lawan yang seimbang. Mata Li Qingfeng melebar karena terkejut. Pantas saja dia adalah master nomor 1 Ratu Gurun. Dia tiba-tiba menangkis tinju neraka pencekikku. Namun, Li hanya menggunakan tinju ketiga dari tinju neraka pencekik, bukan tinju terkuat yang pernah dikuasainya, yaitu tinju ketujuh. Kini ia memutuskan untuk menggunakan tinju ketujuh, menghancurkan tubuh. Li Qingfeng meninju, merobek udara dan ruang hingga membentuk retakan besar. Ia kemudian menghantam ke depan dan membelah tubuh Jenderal Gurun menjadi 2. Para raksasa gurun yang berdiri di belakang tercengang melihat ini. Ini pertama kalinya mereka melihat tubuh pemimpin mereka yang termutilasi. Bab 1707. Terobosan raksasa gurun. Li diam-diam mengamati mayat Jenderal Gurun yang terbaring di hadapannya.
Ia merasa bawahan nomor satu Ratu Gurun itu tidak akan mudah dikalahkan. Seperti dugaannya, tubuh Jenderal Gurun yang terpenggal mulai terbentuk kembali. Dari tubuh yang sebelumnya hancur, pasir telah berkumpul kembali menjadi tubuh raksasa setinggi 3 meter. Jenderal Gurun tertawa terbahak-bahak sambil memelototi Li Qingshan dan berkata, "Manusia, aku abadi. Semua pasir di gurun api merah berada di bawah kendaliku. Kau tak mungkin bisa membunuhku." Melihat lawan yang sombong di hadapannya, King Feng Li hanya tersenyum kecil dalam diam. King Feng Li telah mendengar dari pelayannya, raksasa gurun, bahwa seluruh ras raksasa gurun berasal dari pasir kuning kemasan di gurun api merah. Pasir kuning kemasan itu sangat keras, bahkan lebih keras daripada meteorit tingkat 4, mustahil dihancurkan. Meskipun demikian, segala sesuatu memiliki kelemahannya. Bagi pasir kuning kemasan, dua kelemahan mereka adalah api dan petir. Tak perlu dikatakan lagi, agar efektif melawan pasir kuning kemasan, apinya harus bersuhu sangat tinggi, tidak seperti api biasa. Api emas di tangan Li Qingshan sangat cocok untuk masalah ini. Melirik Jenderal Gurun yang berdiri di hadapannya, Lili berkata, "Aku memberimu satu kesempatan. Menyerahlah padaku, dan aku akan mengampuni nyawamu, jika tidak, aku akan membakarmu menjadi abu dalam sekejap." Sang Jenderal Gurun membuka mulut raksasanya dan tertawa terbahak-bahak. Ia melirik ke arah Li Qingfeng dengan jijik, karena ia yakin Li Qingfeng tidak memahami reputasinya yang tersohor sebagai bawahan nomor satu Ratu Gurun di seluruh gurun api merah. Sudah satu kaki berada di tingkat ke-6 alam tertinggi, karenanya, tak terkalahkan oleh siapapun kultivator biasa dan manusia. Beberapa tahun yang lalu, Kaisar Kerajaan Lingyun datang ke gurun api merah dan bertemu dengan Jenderal Gurun. Kaisar dikalahkan olehnya dan terpaksa mundur. Jenderal Gurun menganggap Li Qingfeng sangat bodoh karena mengklaim bahwa ia mampu membunuhnya. Bahkan, Jenderal Gurun menganggap klaimnya itu menggelikan. Sang Jenderal Gurun menyatukan kedua tangannya dan menghantam tanah. Tinjunya menghantam tanah dan menimbulkan retakan yang sangat besar. Retakan itu terus menyebar ke depan dan akhirnya membelah gurun dan udara menjadi dua. Anehnya, Jenderal Gurun juga menguasai teknik yang ampuh. Teknik membelah langit. Alis Li Qingfeng berkerut karena ia tercengang. Ini pertama kalinya ia menghadapi serangan aneh seperti ini yang mampu membelah tanah dan udara. Serangan ini mengingatkannya pada pukulan ketujuh dari tinju neraka pencekik miliknya, hanya saja tidak sekuat itu. Mengambil tindakan yang tegas dan efektif, King Feng Li segera mengalirkan api emas di tubuhnya, berharap dapat menghabisi Jenderal Gurun dalam satu pukulan. Api emas bergerak naik turun di antara jari-jari King Feng Li, bagaikan peri yang menari. Dengan jari telunjuk dan jari tengahnya, Li mencubit telapak tangannya pelan dan melemparkan api ke depan dengan kuat. Api emas langsung merobek udara dan membakar abis ruang, langsung menghancurkan teknik membelah langit yang diluncurkan Jenderal Gurun hingga tak bersisa. Ekspresi Jenderal Gurun mengeras saat kengerian melintas di matanya, ketakutan terbesarnya adalah api bersuhu tinggi. Sebagai bawahan nomor satu Ratu Gurun, ia tentu saja harus berhadapan dengan berbagai jenis api yang mengerikan. Misalnya, Fury Supreme dari Gurun yang berapi-api telah menguasai sejenis api yang dahsyat dan pernah melukai Jenderal Gurun dengan parah. Jika bukan karena Ratu Gurun, Jenderal Gurun pasti sudah terbunuh saat itu. Karena itu, ketika melihat Li Qingfeng mampu menggunakan api emas, wajahnya memucat dan tubuhnya mulai gemetar. Sesaat kemudian, ia berbalik, mencoba melarikan diri. Sayangnya, api emas yang ditembakkan oleh King Feng Li melaju dengan kecepatan luar biasa, lebih cepat dari kecepatan cahaya dan kilat, muncul tepat dari kehampaan. Api emas langsung menghantam tubuh Jenderal Gurun dan mulai membakar pasir yang membentuk tubuhnya. Api itu menghasilkan suara berderak keras dan gumpalan asap hijau, seolah-olah kacang sedang digoreng. Sang Jenderal Gurun menjerit satu demi satu, saat menjalani siksaan menyakitkan berupa eksekusi dengan api. Beberapa saat kemudian, Jenderal Gurun berubah menjadi butiran pasir abu-abu dan jatuh ke tanah. Ia telah menjadi tumpukan abu. Puluhan raksasa gurun di belakang Jenderal Gurun juga telah dibakar sampai mati oleh api emas lili. Mereka pun telah menjadi tumpukan abu yang melayang. Tiba-tiba, mata Lili menyipit. Ia melihat pasir kemasan seukuran kepalan tangan di bawah sisa-sisa Jenderal Gurun. Lili mengerutkan kening karena ia tahu pasir emas itu bukan pasir biasa. Pasir apapun yang mampu bertahan dari pembakaran api emasnya dan tetap dalam bentuk aslinya setidaknya harus berada di level Sein. Selain itu, Lili tahu bahwa sebagian besar harta karun dapat ditemukan pada para master tingkat tertinggi yang kuat. Jika tidak, upaya untuk mencapai tingkat tertinggi hanya dengan menggunakan kekuatan sendiri akan hampir mustahil dan membutuhkan bakat yang sangat langka. Misalnya, Lili pernah menemukan inti roh abadi di tubuh ibu tanaman merambat, namun, inti itu direnggut oleh batu giling kekacauan. Sekarang,
jelas bahwa butiran pasir emas yang tertinggal setelah Jenderal Gurun berubah menjadi abu bukanlah sesuatu yang biasa. Pada saat ini, Lily merasakan getaran di belakangnya. Saat ia berbalik, ia mendapati mata pelayannya, raksasa gurun, menyala-nyala dengan penuh semangat. Tubuhnya gemetar tak terkendali, seolah-olah sedang menatap benda paling favoritnya di dunia. Li Qingfeng tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Sandi, ada apa ini? Kenapa kamu begitu bersemangat?" Sandi adalah julukan yang diberikan Li Qingshan kepada raksasa gurun. Karena telah menjadi pelayannya, raksasa itu bertekad untuk mengikuti Li Qingshan. Semenjak mengetahui kekuatan King Feng Li, yang bahkan lebih mengesankan dan dominan dibanding kekuatan Ratu Gurun, raksasa gurun telah memutuskan untuk menjadi pengikut King Feng Li selama sisa hidupnya. Sambil menahan gairah dan kegembiraannya yang kentara, raksasa gurun itu menjelaskan dengan berbisik, "Tuan, ini bukan pasir emas biasa, ini adalah inti roh yang tersisa setelah kematian orang suci dari ras raksasa gurun. Hanya dengan mendapatkannya, Jenderal Gurun menjadi bawahan nomor 1 Ratu Gurun. Namun, pasir itu dibunuh oleh Anda. Jadi inti roh tingkat orang suci itu tertinggal sekali lagi." King Feng Li mengangguk saat dia mulai memahami latar belakang berpengaruh dari pasir emas yang juga mengonfirmasi kecurigaannya sebelumnya. Sayangnya, pasir emas seukuran telur ini ditinggalkan oleh Santo Raksasa Gurun. Karena Lily, seorang manusia yang telah berkultivasi, tidak dapat memanfaatkannya, juga tidak dapat menyerap esensi vital di dalamnya. King Feng Li menatap raksasa gurun yang berdiri tepat di sampingnya dan bertanya, "Sandi, apakah kau bersedia mengikutiku sampai akhir zaman?" Plop. Raksasa gurun itu berlutut di tanah dan mengucapkan sumpahnya kepada Lily King Feng, "Aku, Sandi, raksasa gurun, dengan ini bersumpah akan mengikuti guru sampai akhir hayatku. Semoga petir menyambarku hingga mati jika aku mengabaikan kata-kata ini." Lily mengangguk pelan. Ia tahu bahwa raksasa gurun itu sangat kuat dan bisa sangat membantu di kemudian hari, terutama setelah ia memurnikan inti roh suci ini. King Feng menggerakkan tubuhnya ke depan dan langsung mengangkat pasir emas di telapak tangannya. Ia dikejutkan oleh gelombang energi suci yang sangat besar yang ia rasakan dari dalamnya. Ia kemudian menyerahkan pasir emas itu ke tangan raksasa gurun dan berkata, "Kau telah bersumpah setia kepadaku dan akan mengikutiku seumur hidupmu. Karena pasir emas ini adalah inti roh suci raksasa gurun, aku akan memberikannya kepadamu." Bab 1708. Buah Jiwa Raja. Raksasa gurun menerima inti roh tingkat suci dari tangan Lily dengan mata penuh kegembiraan. Ia membungkuk kepada Lily sekali lagi sebagai tanda terima kasih. Dengan tergesa-gesa, raksasa gurun itu menemukan tempat untuk duduk, memasukkan inti roh suci ke dalam mulutnya, dan melahapnya. Setelah itu, ia mulai mempraktikkan nyanyian roh gurun, khas ras raksasa gurun, berharap dapat memurnikan inti roh ini. Akan tetapi, pada saat berikutnya, suatu kekuatan dari inti roh tingkat suci menangkis teknik kultivasi raksasa gurun. Raksasa gurun berdiri dengan wajah bingung dan berkata kepada Lily, "Guru, ada segel di inti roh tingkat suci ini. Aku tidak bisa memurnikannya sama sekali." Li Qingfeng tersenyum tenang dan menjawab, "Tidak apa-apa. Kekuatanmu relatif rendah saat ini. Seiring bertambahnya kekuatanmu, kau pasti bisa menghancurkan segel inti roh tingkat suci pada waktunya. Coba pikirkan, jika inti roh tingkat suci bisa dimurnikan dengan mudah, Jenderal Gurun pasti sudah melakukannya sejak lama, dan aku tidak akan punya kesempatan untuk mengalahkannya." Raksasa gurun mengangguk, secerca rasa kasihan melintas di matanya. Ia berharap dapat mencapai terobosan dari alam kaisar roh ke alam suci dengan menyempurnakan inti roh tingkat suci ini. Kini, karena tugas itu tidak mudah, ia hanya bisa menunggu kesempatan yang lebih tepat di masa depan. Meskipun raksasa gurun belum memurnikan inti roh tingkat suci, ia telah melahapnya ke dalam tubuhnya. Oleh karena itu, fisiknya menjadi sangat kuat, begitu pula kekuatan fisiknya. Dengan peningkatan kekuatannya yang luar biasa, raksasa gurun mendapatkan kompensasi yang baik. Lily menoleh ke putri ketiga dan menyapa, "Sudah lama sekali. Apa yang membawamu ke sini dari bumi?" Mata putri ketiga berkilat rumit saat ia terdiam. Ia tak mengucapkan sepatah kata pun karena diliputi oleh semua rahasia yang masih ia coba pahami, seperti ingatan masa lalunya yang tiba-tiba muncul kembali, dan bagaimana ia dibawa ke benua api merah oleh seorang wanita misterius. Wanita misterius itu berkata bahwa putri ketiga akan meninggalkan tempat ini dan pergi ke dunia yang lebih tinggi tingkatnya saat ia mencapai alam kaisar roh. Putri ketiga merasa semua yang terjadi padanya berada di luar logika dan akal sehat. Karena itu, ia tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri, karena ia khawatir akan membuat Li Qingfeng merasa aneh jika ia mengatakan bahwa ia adalah reinkarnasi dari seorang dewi abadi. Li Qingfeng dapat dengan mudah memahami kekhawatiran putri ketiga. Ia memahami keraguan putri ketiga untuk mengungkapkan identitasnya karena ia juga memiliki banyak rahasia.
Ia juga tidak akan memberitahu siapapun tentang api emasnya, batu giling kekacauan, dan identitas orang tuanya. Li Qingfeng tersenyum santai sambil berkata, "Putri ketiga, setiap orang punya rahasia masing-masing. Aku sama sepertimu. Jadi, kau tak perlu khawatir, kita tetap teman baik." Mendengar Li Qingfeng menyebut mereka, teman baik, ekspresi putri ketiga langsung berubah. Entah kenapa, ia merasa sedikit tidak nyaman. Di bumi, dia pernah tidur dengan Li Qingfeng dan menjadi kekasihnya, tetapi sekarang dia diperlakukan sebagai teman olehnya. Putri ketiga tersenyum dingin saat akhirnya membuka mulut, "Terima kasih telah menyelamatkanku. Aku harus pergi sekarang, aku harus mencari buah jiwa raja." "Yao Yao kecil, tunggu. Kami juga sedang dalam perjalanan mencari buah jiwa raja. Ayo kita cari bersama, dengan begitu, kita bisa saling membantu jika kita menghadapi bahaya." Tidak memberi putri ketiga kesempatan untuk menolak usulannya, Qingfeng Li segera meraih tangannya dan mulai melangkah maju. Putri ketiga memiliki tangan yang lembut dan halus seperti tahu. Awalnya, putri ketiga agak keberatan. Ia merasa malu karena Li Lili memegang tangannya di depan semua orang. Meskipun ia berusaha keras untuk menarik tangannya, ia tidak berhasil. Tangan Li Qingfeng mencengkeram tangannya erat-erat seperti capit. Akhirnya, ia menyerah. Semburat merah dan rasa malu muncul di wajah putri ketiga, jantungnya berdebar tak terkendali. Kekecewaan yang ia rasakan beberapa saat lalu telah sirna dan digantikan oleh secercah kegembiraan. Entah kenapa, ia sangat menikmati dipeluk oleh Qingfeng Li, mungkin itulah yang diam-diam ia inginkan. Pangeran kedua dan semua prajurit di sekitarnya tak percaya, kekaguman terpancar di wajah mereka. Mereka tahu betul betapa bangganya putri ketiga dan fakta bahwa ia tak pernah menyukai pria manapun. Banyak bangsawan, pemuda berbakat dari negeri Lingyun, dan bahkan putra mahkota dari negeri lain yang melamar putri ketiga. Tanpa terkecuali, semua lamaran mereka langsung ditolak. Namun, putri ketiga yang cantik, anggun, dan misterius kini telah menggenggam tangan Li Qingfeng. Lebih penting lagi, ia tidak menolak tindakannya, melainkan menerimanya dengan tenang. Pangeran kedua mendesah saat dia diam-diam memuji Qingfeng Li atas kekuatannya yang besar dan teknik pacarannya yang tak terduga terampil. Belasan prajurit berkerudung hitam di belakang pangeran kedua juga menatap Qingfeng Li dengan kagum, mata mereka berbinar-binar dengan bintang-bintang emas kecil. Sambil mengibaskan ekornya, anak anjing hitam bergumam pada dirinya sendiri, betapa tidak tahu malunya dia melakukan itu di hadapanku. Li Qingfeng dengan santai mengulurkan kaki kanannya dan melemparkan anak anjing hitam sejauh beberapa meter. Anak anjing hitam ketakutan dan segera menundukkan kepalanya, terlalu takut untuk mengucapkan sepatah kata pun. Ular pemakan langit tertawa terbahak-bahak, mengejek perilaku anak anjing hitam yang terlalu percaya diri. Karena keduanya pernah bertemu Meng Yaosu di bumi, mereka tentu mengenali putri ketiga sebagai Meng Yaosu. Hanya di depan orang-orang terdekat mereka bisa bercanda sebebas itu. Di sisi lain, kekecewaan melintas di mata Li Yang berdiri di samping. Ia berpikir bahwa ia akhirnya bisa bersama Li Qingfeng, tetapi ia kecewa karena Li Qingfeng tidak pernah menganggapnya serius. Tanpa mempedulikannya, Li Qingfeng kini bergandengan tangan dengan putri ketiga. Namun, baik dari segi penampilan, kekuatan, maupun latar belakang, Li Yang tahu bahwa dirinya tidak bisa dibandingkan dengan putri ketiga, mereka memang tidak pernah berada di level yang sama sejak awal. Dengan bimbingan raksasa gurun dan peta gurun api merah di tangan Qingfeng Li, kerumunan itu maju dengan kecepatan tinggi dan tiba di jantung gurun api merah dalam waktu singkat. Jantung gurun api merah adalah tebing gurun yang sangat besar. Tebing itu jelas merupakan tebing gurun karena ada 3 pegunungan Alpen yang terbentuk dari gurun di depan tempat kelompok itu berada. Ketiga pegunungan Alpen itu semuanya memancarkan sinar keemasan yang cemerlang dan seluruhnya terbuat dari batu-batu raksasa. Batu-batu itu selanjutnya membentuk potongan-potongan batu yang membatasi atap, keras seperti batu adamantin, tajam, keemasan dan berkilauan. Di tengah-tengah 3 pegunungan Alpen gurun yang berbatu, terdapat sebuah tebing, dan di sudut atas tebing tersebut, tumbuh sebuah pohon emas kecil. Pohon kecil itu tingginya tak lebih dari 2 meter, seperti tinggi manusia biasa. Namun, seluruh tubuhnya berwarna emas. Ada tulisan-tulisan segel emas yang berkilauan di sekujur tubuhnya, begitu menyilaukan sehingga orang tak mampu menatapnya. Di dekat puncak pohon tergantung buah emas berkilau seukuran kepalan tangan. Aliran cahaya keemasan berkelana di permukaan buah, memancarkan kilau yang mempesona. Dari buah itu, semburan energi jiwa yang dahsyat melonjak ke seluruh dunia. Melihat buah emas itu membawa secercah kegembiraan di mata Li Qingfeng. Pangeran kedua telah menunjukkan foto-fotonya, jadi ia langsung menyadari bahwa, inilah dia, mereka telah menemukan buah jiwa raja. Tak hanya Lili, pangeran kedua, putri ketiga, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan yang lainnya yang gembira.
Lagi pula, tujuan perjalanan mereka adalah untuk menemukan buah jiwa raja. Bab 1709. Putri dari negara perbatasan tanah. Mata pangeran kedua dipenuhi kegembiraan saat ia berkata, ayo cepat dapatkan buah jiwa raja. Lalu kita bisa kembali ke Lingyun dan menyelamatkan ayahku. King Fengli mengangguk dan keduanya mulai berjalan, tetapi mereka dihentikan dalam jarak 10 meter oleh seorang pria berpakaian kuning. Berhenti, daerah ini milik negara perbatasan tanah dan kalian tidak diizinkan datang ke sini, kata pria berpakaian kuning itu dengan arogan. Alis pangeran kedua menegang dan dia berkata dengan keras, aku adalah pangeran kedua Lingyun, mengapa kita tidak bisa melewati sini? Pria itu menjawab, kalian boleh pergi dari rute lain, tapi jangan dari utara. Wilayah utara telah dikuasai oleh negara perbatasan. Pangeran kedua kesal dan melihat ketiga arah lainnya. Ia melihat rute-rute lainnya telah diambil oleh negeri panah emas, negeri matahari api, dan negeri kayu jernih. Ada 5 negara yang datang ke gurun api merah, yaitu Lingyun, Golden Arrow, Firisun, Clearwood, dan Soil Border. Meskipun Lily Kingfeng membunuh pemimpin Garda Nasional Panah Emas, sang pangeran masih hidup. Ia adalah seorang pemuda beralis tebal. Saat ini, pangeran dari negeri Panah Emas menatap Li Kingfeng dan pangeran kedua dengan tatapan kosong, matanya dipenuhi niat membunuh. Hal ini karena ia mendengar dari para kultivator lain bahwa pemimpin Garda Nasionalnya telah dibunuh oleh Li Kingfeng. Lily merasakan niat membunuh yang tajam terpancar dari sisi lain dan menyadari bahwa niat itu berasal dari pangeran negara Panah Emas. Namun, ia tidak peduli karena musuhnya saat ini adalah pria berpakaian kuning di depannya, dari negara perbatasan tanah. King Fengli berkata kepada pangeran kedua, kau tidak bisa berdebat dengan mereka, kau harus menggunakan tinjumu. Petik 2. Lily mengaktifkan esensi vitalnya dan meninju dengan tangan kanannya, membentuk kepalan besar dengan pola-pola bergetar. Itu adalah serangan pertama dari tinju neraka cekik. Udara bergetar hebat hingga berkeping-keping. Getaran itu begitu cepat dan langsung menghantam pria berbaju kuning itu, memaksanya mundur, ia memuntahkan darah dan jatuh pingsan. Pria itu berasal dari negeri perbatasan tanah dan merupakan salah satu pengawal sang putri. Putri negeri perbatasan tanahlah yang menyuruh pria itu untuk menghentikan mereka, tetapi ia tidak menyangka bahwa pria itu akan dipukuli oleh Li Kingfeng. Sang putri mengenakan gaun kuning yang membentuk lekuk tubuhnya yang sempurna. Wajahnya cantik, tetapi penuh amarah. Sang putri berkata, siapa kau dan beraninya kau mengalahkan pengawalku? Kurasa kau sudah tidak ingin hidup lagi. Li Kingfeng memelototi sang putri dan berkata, aku hanya menggunakan 1/5 kekuatanku, kalau tidak, dia pasti sudah mati sekarang. Aku sudah menyelamatkan mukamu, kalau kau tidak membutuhkannya, jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi. Sang putri sangat marah dengan perkataan Li Qingshan. Pengawalnya dipukuli oleh orang asing, dan orang itu bahkan mengatakan bahwa ia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Ia memutuskan untuk memberi pelajaran kepada Li Qingshan. Kelima bangsa yang datang memiliki hubungan yang buruk, tetapi beberapa di antaranya juga memiliki hubungan yang baik. Misalnya, Soil Border dan Golden Arrow telah merencanakan pernikahan yang diatur bersama. Sang putri adalah tunangan pangeran dari negeri Panah Emas. Sang pangeran diam-diam menyuruhnya menghentikan Lily dan pangeran kedua karena ia ingin menunjukkan siapa bosnya. Sang putri mengeluarkan cambuk kuning dan berjalan menuju Li Kingfeng. Cambuk itu ditempa dengan batu meteor kuning tingkat 4 yang sangat keras, bahkan di ujungnya terdapat duri-duri tajam. Cambuk itu memiliki ukiran tulisan jimat tanah kuning di atasnya, yang membuat King Fengli melihatnya sekilas, itu bukanlah sesuatu yang murah, itu setidaknya merupakan harta spiritual tingkat tertinggi kelima. Harus dikatakan, putri-putri dari negara-negara ini semuanya memiliki latar belakang yang kuat, mereka semua memiliki banyak harta spiritual yang kuat. Meskipun Lily memiliki pedang kaisar api, levelnya terlalu rendah dibandingkan dengan cambuk. Ia hanya bisa mengandalkan kekuatan fisiknya saja. Tepat ketika King Fengli hendak memberi pelajaran pada putri negeri perbatasan tanah, putri ketiga mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Putri ketiga tersenyum dan berkata, izinkan aku memberinya pelajaran. Dia tidak sepadan dengan waktumu. Melihat bagaimana Meng Yaosu akan membantunya memberi pelajaran, Li Kingfeng mengangguk. Ia tidak bisa menolak kebaikannya. Meng Yaosu mengeluarkan sebilah pedang fleksibel. Pedang itu berwarna perak, panjangnya 1,5 meter, dan lebarnya hanya 2 jari. Pedang itu berkilau dengan kilauan perak dan dipenuhi tulisan segel perak. Rasanya seperti terbuat dari bintang-bintang. Li Kingfeng terkejut karena level pedang perak itu terlalu tinggi, bahkan dia sendiri tidak tahu levelnya. Pantas saja Meng Yaosu tidak takut bertarung dengan sang putri. Li Kingfeng pun tidak khawatir lagi. Sang putri kesal. Ia ingin melawan Li Kingfeng, tetapi seorang gadis bercadar muncul menggantikannya. Ia merasa diremehkan.
Sang putri berteriak dengan marah kepada Meng Yaosu, aku menantang Li Qingfeng. Enyahlah. Meng Yaosu juga kesal. Kau tidak mampu menantang Li Qingfeng. Biar aku beri kau pelajaran dan tunjukkan tempatmu yang sebenarnya. Su Mengyao melangkah keluar, dan retakan langsung muncul. Retakan itu menyebar dengan sangat cepat dan menyerbu ke arah sang putri. Sang putri sama sekali tidak peduli. Ia pun melangkah ke tanah dan membentuk retakan. Retakan dari kedua sisi saling bertabrakan dan meledak dengan suara dahsyat. Tabrakan itu membuat ruang di sekitar mereka dipenuhi batu dan pasir, sementara seluruh langit menjadi gelap akibat serangan tersebut. Kedua gadis ini adalah penguasa alam tertinggi. Selain itu, keduanya memiliki teknik kultivasi yang sangat kuat. Hanya dengan satu tabrakan, mereka membuat para kultivator di sekitarnya gemetar ketakutan dan mundur. Ini akan menjadi pertarungan yang bagus antara putri ketiga Lingyun dan putri tanah perbatasan. Menurut kalian siapa yang akan menang? Tentu saja, putri dari negeri perbatasan tanah. Senjata spiritual yang dimilikinya sangat kuat. Kurasa tidak. Pedang lunak spiritual putri ketiga Lingyun juga kuat, aku bahkan tidak tahu levelnya. Kerumunan orang itu berbincang-bincang dan semuanya terkejut oleh kekuatan yang ditunjukkan oleh kedua putri itu. Wajah pangeran kedua pucat pasi. Ia bertanya kepada Li Qingfeng, menurutmu, apakah adikku akan menang? Li Qingfeng menatapnya dan berkata dengan jelas, apa kau masih perlu bertanya? Tentu saja, dia akan menang. Bab 1710. Teknik Pedang Peri. Pangeran kedua menatap King Feng Li dengan heran, bertanya-tanya mengapa dia begitu percaya pada putri ketiga. Li Qingfeng tersenyum tipis dan berkata, Pangeran kedua, lihat saja. Dalam 10 serangan, putri ketiga akan mengalahkan wanita dari negeri perbatasan tanah. Semua pembudidaya mandiri mengalihkan pandangan mereka ke pertempuran antara putri-putri negara Lingyun dan negara perbatasan tanah. Cantik, kuat, dan termasuk dalam jajaran 20 besar keajaiban alam tertinggi, kedua wanita ini menikmati reputasi besar di seluruh 5 negara selatan benua api merah. Putri ketiga sangatlah kuat, dan konon dia telah menyembunyikan kekuatan aslinya yang mampu menduduki peringkat 10 besar. Putri dari negeri perbatasan tanah pun tidak lemah. Cambuk kuning misterius yang terkenal di tangannya pernah digunakan oleh kaisar semasa mudanya. Ia memberikannya kepada sang putri sebagai hadiah. Setiap kali ia mengayunkan cambuk mistiknya, udara meledak dan tanah hancur berkeping-keping. Untunglah mereka berada di gurun, kalau tidak, ia pasti akan menyebabkan tanah longsor dan tsunami. Dengan tenang, Meng Yaosue menebaskan pedang peraknya dan menangkis serangan lawannya dengan mudah. Hanya menguji serangannya, dia tidak mau menggunakan kekuatan penuhnya. Putri dari negeri perbatasan tanah menendang tanah dengan keras menggunakan kaki kanannya sambil menggumamkan satu paragraf mantra kultivasi gaya bumi. Di sekitar Meng Yaosu muncul paku-paku tanah kuning yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari pasir. Paku-paku tajam itu berusaha menembus tubuhnya. Sambil tersenyum dingin, Meng Yaosu menendang tanah pelan-pelan dan melompat. Namun, sesaat kemudian, ekspresinya sedikit berubah karena paku-paku tanah kuning juga muncul di udara. Putri dari negeri perbatasan tanah telah memunculkan paku-paku tanah dari tanah ke udara, mencoba untuk mengepung Meng Yaosu dengan paku-paku itu. Negara perbatasan tanah didirikan berdasarkan energi gaya bumi, dan penduduknya mengembangkan energi sejati gaya bumi. Mereka unggul dalam pemanfaatan tanah, batu, pasir, dan sebagainya. Dengan kilatan cahaya dingin di matanya, Meng Yaosu mengedarkan esensi vital perinya yang berubah menjadi cahaya perak berkilauan sebelum memasuki pedang lembutnya. Pedang itu memancarkan rune bercahaya yang disebut rune bintang. Satu bintang cemerlang mengalir di sepanjang pedang dan memancarkan kehadiran yang menakutkan. Sambil tersenyum tipis, Meng Yaosu berkata, aku hanya mempermainkanmu. Sekarang aku akan memberimu sedikit rasa dari pedang periku. Ia melambaikan bunga pedang peri dan menggambar lingkaran dengan pedang di udara. Di sepanjang lingkaran itu, tampak ada peri yang menari. Tentu saja, hanya King Feng Li dan Meng Yaosue yang dapat melihatnya sementara yang lain, karena penglihatan mereka yang lemah, tidak dapat melihat apapun kecuali Meng Yaosu yang mengayunkan pedangnya. Pedang peri di tangan Meng Yaosu membentuk aura pedang perak yang kuat yang membelah langit dan bumi saat kemunculannya. Aura pedang itu datang dari langit, bukan dari pedang itu sendiri. Layaknya bintang jatuh dari langit, aura itu langsung menghantam Mystic Whip yang terbelah menjadi 2 bagian sebelum jatuh ke tanah. Putri negeri perbatasan tanah tercengang dengan apa yang dilihatnya. Matanya penuh keheranan seolah-olah ia telah melihat hantu. Cambuk mistik, hadiah dari ayahnya, sang kaisar, adalah harta spiritual tingkat kelima yang sangat kuat dengan stempel kerajaan. Bahkan seorang master alam tertinggi tingkat 9 pun mungkin takkan mampu mematahkan segel kerajaan itu.
Ia bertanya-tanya bagaimana wanita di hadapannya bisa mematahkannya menjadi dua hanya dengan satu ayunan pedang. Putri dari negeri perbatasan tanah berdiri di sana dengan linglung sementara kemarahan, pembangkangan, penyesalan dan kebencian melintas di wajahnya. Meng Yaosu meliriknya dengan dingin dan berkata, "Kau kalah. Kau bukan tandinganku." Kemudian Meng Yaosu mengabaikannya dan berjalan menuju King Feng Li. Ketika ia berjalan menuju Li King Feng, punggung Su Mengyao terekspos ke arah putri dari negeri perbatasan tanah. Yang mengejutkan semua orang, sang putri tiba-tiba menghunus belati dan melemparkannya ke depan. Belati hitam itu merobek udara dan melesat menuju jantung Meng Yaosu dari punggungnya. Ekspresi wajah Li King Feng berubah drastis saat melihat apa yang dilihatnya. Ia terkejut sekaligus geram karena putri dari negeri perbatasan tanah itu begitu hina hingga melancarkan serangan diam-diam terhadap Meng Yaosu setelah kalah dalam pertandingan. Jari ketiga menghentikan waktu. Di saat kritis, Li Li melancarkan jurus jari penakluk ketiga. Ia menembakkan seberkas cahaya biru dengan jari telunjuk kanannya. Secepat kilat, seberkas cahaya biru melesat ke belati dan membekukannya. Mengetahui bahwa teknik jari penakluk ketiga hanya bisa menghentikan waktu selama 1 detik, Li Qingshan menendang tanah dengan keras, meninggalkan bekas. Ia melompat maju dan langsung berada di belakang Meng Yaosu. Mengulurkan tangan kanannya, Li Qingfeng meraih belati hitam itu. Ia memperkuat cengkeramannya dan memutar belati batu meteorit itu hingga membentuk gumpalan sebelum melemparkannya ke kaki putri negeri perbatasan tanah. Putri negeri perbatasan tanah tercengang melihat perubahan peristiwa itu. Ia bahkan lebih tercengang daripada saat ia dikalahkan. Ia takjub melihat seseorang bisa memutar belati itu hanya dengan satu telapak tangan. Suatu prestasi yang bahkan ia dan kakak laki-lakinya pun tak mampu melakukannya. Memutar belati itu menjadi gumpalan, King Feng Li masih belum puas karena dia tidak bisa memaafkan wanita itu karena melancarkan serangan diam-diam pada Meng Yaosu. Meng Yaosu adalah wanitanya, tepat di sebelah Sue Lin dan Ruyan Liu. Dia tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya. Ia melangkah maju dan langsung berada di hadapan putri negeri perbatasan tanah. Ia mengangkat tangan kanannya dan menamparkan wajahnya. Ekspresinya berubah, mencoba mundur dan menghindari serangan itu. Namun, Li Qingfeng terlalu cepat dan langsung mengenai wajahnya dalam sekejap mata. Tamparan. Dengan suara keras, bekas telapak tangan merah muncul di wajah sang putri. Pipinya menggembung seperti roti kukus. Merasakan sakit yang menyengat di pipinya, mata sang putri dipenuhi amarah. Tak seorang pun pernah berani menamparkan wajahnya seumur hidupnya, bahkan ayah dan ibunya, kaisar dan permaisuri sekalipun. Namun kini, ia telah ditampar di hadapan semua kultivator dari 5 negara selatan di benua api merah. Sungguh penghinaan yang luar biasa. Dia menatap Li Qingfeng dengan niat membunuh di wajahnya, dan berkata, "Brengsek. Beraninya kau memukulku. Hari ini aku akan membunuhmu." Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyak.